Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Son Haji, dan saat ini lagi kita sedang berada di Jabal Uhud. Satu tempat yang fenomenal yang dalam sejarah tercatat sebagai tempat yang memberikan duka mendalam bagi Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pada tahun ketiga Hijriyah, kaum muslimin melakukan pertempuran di Uhud ini dengan orang-orang kafir Quraisy. Kekalahan orang-orang kafir Quraisy setelah perang Badar terjadi, mereka kalah telak. Padahal waktu itu jumlah kaum muslimin 313, sementara orang-orang kafir Quraisy jumlah sampai 1000, dan mereka mendapatkan kekalahan yang memalukan bagi orang-orang kafir Quraisy saat itu. Sehingga kekalahan itu membuat mereka dendam yang membara luar biasa, dan mereka ingin membalas kekalahan tersebut, sehingga tahun berikutnya mereka melakukan serangan balik, dan peristiwa serangan itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Jabal Uhud. Itulah gunung yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat berjuang bersama Rasulullah SAW. Pertempuran yang terjadi dengan pasukan pemanah dan pasukan berkuda dari orang-orang Quraisy adalah pertempuran yang sangat sengit, di mana Rasulullah SAW menempatkan para pemanah-pemanah hebatnya untuk menjadi benteng pertahanan Rasulullah SAW dengan satu pesan yang dahsyat, yang barangkali ini menjadi hikmah dalam setiap perjuangan, menjadi hikmah dalam setiap pergerakan dakwah. Pesan Rasulullah, apapun yang terjadi, la tatruku makanakum, jangan kau tinggalkan tempat dan posisimu. Sebagai pasukan sam'an wa ta'atan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam satu perjuangan. Dan inilah yang menyebabkan satu faktor kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Sahabat dakwah, kenapa demikian? Nah, ini penting buat kita. Jadi ketika kaum muslimin nyaris sudah hampir mendapatkan kemenangan, di mana pasukan kocar-kacir, pasukan orang-orang kafir dipimpin oleh panglima yang sangat dikenal kecerdasannya dan ahli taktik strategi dalam berperang, yaitu Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Dan Uhud juga menjadi sejarah bagi Khalid bin Walid, yang kemudian setelah perang Uhud ini, Khalid bin Walid dengan strategi jitunya, ahli strategi perang, ia mengalahkan kaum muslimin. Kecerdasannya dalam berperang, kecerdasan dalam ahli strategi, memang ditakuti oleh banyak orang di sekitar Arab. Dan saat itu kelihayannya mengalahkan kaum muslimin. Apa penyebab kekalahannya? Kekalahannya disebabkan oleh ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tunggang langgang, mereka tinggalkan senjata-senjata perang mereka, mereka tinggalkan perbekalan perang mereka, sehingga kaum muslimin berpikir mereka sudah menang, dan terjadi perebutan harta rampasan perang yang dikenal dengan ghanimah. Nah,
Ingat, hati-hati, gara-gara harta perebutan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tinggalkan pos-pos mereka. Mereka tinggalkan penjagaan mereka dan benteng mereka. Melihat sebagian mereka berebut harta ghanimah, pasukan pemanah tergoda untuk meninggalkan base campnya dan bentengnya, ikut turut untuk melakukan perebutan harta rampasan perang. Oleh karena itu hati-hati, perebutan harta, perebutan kekuasaan, perebutan urusan dunia, ini yang kadang-kadang menyebabkan umat Islam kalah dalam setiap medan pergerakan dan medan pertempuran. Melihat pasukan turun, pemanah turun, benteng ditinggalkan, pos ditinggalkan, Khalid bin Walid dengan cerdasnya mengambil jalur berputar dengan pasukan berkuda dan pasukan pemanahnya. Saat itu terjadi serangan balik. Serangan bertubi-tubi dengan anak panah menyebabkan 70 kaum muslimin gugur sebagai syuhada di sebuah tempat yang bernama Jabal Rumah. Ada sebelah sana Jabal Rumah. Kalau kita lihat di sana ada Jabal Rumah. Tempat yang menjadi saksi syahidnya 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi Nabi yang juga terluka sampai gigi raham beliau pun akhirnya patah. Luka yang mendalam. Banyak sahabat yang syahid. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka syahid, dan ini membuat Rasulullah SAW bersedih. Penyebabnya adalah satu, mereka meninggalkan perintah dan meninggalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sam'an wa ta'atan, dalam setiap pertempuran, dalam setiap pergerakan adalah menjadi kata kunci untuk suksesnya satu kegiatan. Andaikan saja, ini kita bicara andaikan ya, kalau waktu itu pasukan pemanah tidak berebutan harta rampasan perang, pasukan tidak meninggalkan posko, mereka ingat pesan Rasulullah SAW, kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan. Tapi ada ibrah yang hebat. Ibrahnya adalah perhatian bagi umatnya. Sam'an wa ta'atan adalah kata kunci keberhasilan bagi satu pergerakan dalam perjuangan dakwah. Karena itu Jabal Mahmud, Jabal Uhud ini yang ada di Madinah menjadi saksi yang memilukan bagi Rasulullah SAW dan bagi kaum muslimin. Namun untuk membangun satu semangat perjuangan, menumbuhkan jiwa kepatriotisan bagi kaum muslimin, kita berziarah untuk melihat nampak jelas perjuangan baginda Rasulullah SAW ketika di Madinah. Jabal Uhud adalah tempat yang menjadi destinasi nampak jelas dakwah Rasulullah SAW. Jumpa lagi insyaallah dengan saya Ahmad Sonhaji pada Sirah Nabawiyah selanjutnya. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.